kita sekarang ada di wilayah Kabupaten Bogor atau ini mungkin wilayah Bogor, gue lupa, tapi yang jelas kita ada di Five Eyes Farm atau Kebun Mata 5. Thank you. Berisik motor, nggak apa-apa. Jadi di Kebun Mata 5 ini adalah tempat yang dimiliki oleh John dan Badanti. Mereka adalah berdua ya couple gitulah, atau sebenarnya apa ya gue sebutnya itu ya couple ya berarti ya. Dia punya tempat ini dan tempatnya cukup luas. Cuma berapakah luasnya dan ada apa aja di dalam sini? Nanti kita akan ngobrol lebih dalam sama Badanti. Ikut gue. Ya, kita akan ngobrol langsung sama yang punya tempat. Dan saat ini ada Badanti di sana lagi duduk kayaknya dia di sana. Oh iya, jangan lupa di sini itu tempatnya keren banget, saking kerennya. Bahkan rumahnya aja atapnya dari ban bekas yang disusun-susun kayak gitu, men. Terus udah gitu, temboknya dari botol-botol. Ya ada sebagian yang dari botol, ada yang dari batu, tapi ya itu estetik banget sih tempatnya. Di sini kita udah ketemu sama Badanti. Halo, Halo. selamat datang, welcome, Wilujeng Sumping. Ujung Sumbing. Ini bisa bahasa Sunda ya, tapi sebenarnya bukan orang Sunda dia tuh. Belajar. Belajar bahasa Sunda. Eee, Oke. Belajar biar diterima. Oke, Mbak Danti. Ada apa aja sih di sini sebenarnya? This is a home for the future. Home for the future. Oke, keren banget. Yes, it's nature ya, tapi Mm-mm. kita nggak bisa pungkirin, di mana dunia kita sekarang AI, Mm-mm. artificial intelligence. Tapi kita juga nggak bisa reject menurut Oke. aku nih ya. Tapi bagaimana kita embrace Mm-mm. dan bagaimana kita hidup dengan yang with AI. I don't know what it's gonna look like, gimana sih hidup dengan AI. Mm-mm. Tapi we can also, balance it. Kita Balance it, oke. menyeimbanginya itu dengan hidup di alam. Hidup di alam. Bagaimana kita menghidupinya dengan itu. Mungkin itu kali ya. Jadi kita mencari balance-nya itu. Balance-nya. Jadi, yang kami kerjakan sini mungkin kadang bisa food forest, bisa permakultur, prinsip permakultur itu kita aplikasikan Aplikasikan di gitu sini. ya, heeh. Jadi hal-hal yang penting yang kita rasa itu yang kita lakukan, misalnya seperti contoh, mengambil sesuatu yang Lokal, locally oke. source gitu ya. Makanya kalau misalnya kita banyak recycle, apa yang menjadi Mm-mm. masalah dalam lingkungan sekitar, ya kita coba adakah yang bisa kita lakukan, kira-kira gitu. Dan kita menciptakan makanan yang, dari kebun. Dari Gitu. kebun. Ya. Iya, soalnya menarik banget. Tadi aku pas baru datang tuh kan ngeliat ini gentengnya juga, apa atapnya itu dari susunan-susunan ban kayak gitu ya. Terus udah gitu, tapi ternyata di wilayah sini tuh banyak banget tanaman juga, tapi juga ke dalam tadi aku sempat ngeliat tetap ada laptop atau ada komputer juga di situ. Jadi bener-bener nuansanya tuh kebangun walaupun ada alam, tapi teknologinya tetap ada ya di sini. Karena kita juga nggak bisa hidup, totally menolak gitu, Mm-mm. misalnya ya seperti yang sekarang nih, untuk mendapatkan betapa baiknya yang satu hal yang aku rasa ya, mendapatkan ilmu kita sekarang mudah gitu ya. Mm-mm. Belajar apa aja boleh, kalau kita misalnya walaupun tinggal di kampung, kita mau makan keju, bisa gitu loh maksudnya. Mau bikin masakan Oke. yang katanya umaminya enak, bisa nggak secara natural gitu kan, yang maksudnya itu. Jadi itu aku rasa ilmu yang begitu luas, yang mudah kita dapatkan itu hal yang baik sih gitu ya. Tapi kita hal-hal yang baik itu tadi juga we have to know what to do with it. Gimana kita Oke. harus membuatnya gitu sih ya. Jadi Mhm. kita nggak bisa refuse, no, tapi how we gonna live with it. Tapi aku juga nyadarin buat anak aku misalnya ya, dia nggak bisa consume by it gitu kan, maksudnya dengan teknologi, Mhm. dengan, ChatGPT dan mudahnya orang bisa menulis sekarang, dia suka menulis kan orangnya gitu. Nah, what do we do with that? Gitu sih ya, mungkin lebih ke sana, jadi ngimbangin itu. Ngimbangin itu ya? Dan I personally believe, maksudnya kita lebih bahagia saat kita di alam. Oke, jadi tetap, apa, teknologinya tetap ada, tapi tetap secara alam juga masih kita bisa Iya. ngerasain gitu ya. Mungkin nggak totally kayak ngerasa robotik banget gitu hidupnya. Yes, yes, ya. Bener bener bener. Ini ada apa ini? Ini sih konsep, permakultur, Bill Mollison aku Mhm. rasa the founder gitu ya, tapi sebagai anak petani, yang hidup dari maksudnya banyak dulu masih di kampung gitu. Konsep ini aku rasa yang orang tua kita itu lakukan, Oke. tapi aku lihat orang tua aku sekitar 80-an umurnya dan, mereka di sini gitu ya. To pass the knowledge, memberikan ilmu yang mereka punya itu mereka susah, kecuali Mhm. saya tanya gitu. Jadi aku rasa typically itu menjadi contoh, maksudnya
mentransfer ilmu yang mereka punya itu adalah tantangan kita. Iya betul betul betul. Jadi kalau misalnya pun kita adopsi Mhm. permakultur misalnya, konsep permaculture design, itu sebenarnya ada juga sih di tempat kita sebenarnya dari heritage-nya kita Oke. gitu loh. Dari Jadi secara ya, tradisi, dari secara turun temurun ya masa aku lalu rasa masa lalu. iya. Oke. Iya, karena mereka sudah hidup dengan misalnya di sini kan yang mereka Mhm. pakai itu ya 9 layers of edible food forest garden gitu Mhm. ya. Jadi misalnya contohnya nih, ini pohon kelapa Mhm. gitu ya. Ini mungkin sekitar 60 meter persegi nih, gitu. Nggak luas gitu. Nah ini ada pohon kelapa, ini pohon nangka, ini Mhm. pohon pepaya, ada pohon pisang, itu ada ntar lagi nira apa itu ya? Oh, Biar oke. bikin Nira yang buat lagian gitu, air-airnya yang diambil airnya. iya, biar bikin gula Bikin gula ataupun ya, bikin bikin tua juga tua boleh. juga. Boleh sih. Itu tuh, jadi, ada lapisan-lapisan Mhm. gitu yang bisa kita buat, dan penuh sampai ke bawah gitu. Jadi dengan 60 meter persegi itu, kita sebenarnya bisa memaksimalkan lahan ini gitu. Memang secara ekonomi Mhm. menghitungnya lebih rumit. Contohnya kalau kita tanam ubi atau tanam, potato, tanam kentang gitu ya, misalnya oke 1 hektar dikali Mhm. panen bisa sekian ton, lebih mudah. Kalau ini kan lebih susah, Oke, misalnya heeh. tiap berapa bulan kita panen kelapa, tapi saya nggak harus jual ubi untuk beli kelapa. Saya cukup punya bisa mau kelapa tua, kelapa muda, terserah gitu. Jadi nangka gitu tuh. Jadi menurut aku ini jauh lebih maksimal dari segi Mmm. pertanian dan yang aku rasa adalah apa ya kalau kita bilang misalnya memang sih dengan banyaknya populasi manusia kita membutuhkan makanan yang lebih banyak. Betul. Jadi aku juga balik lagi mungkin kita bukan tipe yang maksudnya we reject everything gitu nggak juga sih misalnya Mhm. monoculture. Tapi kita harus menyadarin eh try to balance. Life is Mhm. about balancing gitu karena dengan banyaknya populasi kita harus memberi makan sekian berapa banyak orang. Banyak orang Kita lah ini, banyak iya. orang gitu tapi this is good gitu loh Mhm. maksudnya kita nggak perlu maintenance. Iya betul. Kita nggak harus gali-gali, kehidupan di sini kadang cukup panen-panen jamur, panen-panen apa namanya, tales Salah sih ya, gitu. Jadi ubi-ubian ya. iya, jadi kalau nanti nggak ada makanan di kota lagi datang sini. Betul 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 betul. Ya kadang-kadang aku juga kan lihat, di kita tuh kan memang kenceng banget masalah monokultur ya. Monokultur kan kenceng banget akhirnya ya satu wilayah sebesar itu tuh cuma oleh satu jenis doang gitu dan ya masa sih orang cuma makan itu doang, harusnya memang lebih enak sih seperti ini sih Mhm. sebenarnya. Apalagi memang aku ngelihat ya kalau dulu tuh sempat main gitu di wilayah rumah gitu, tetangga-tetangga itu yang orang tua tapi yang orang tua orang Sunda yang dulu gitu mereka tuh pasti punya kebun yang bermacam-macam dan Mhm itu mhm. nggak satu gitu kayak talas-talas doang atau enggak, tapi memang beragam gitu. Tapi memang kita udah beragam dari dulu ya sebenarnya tanaman-tanaman gitu. Aku rasa iya, jadi kayak misalnya nih ya, yang di dekat-dekat kita aja dulu misalnya kan sirih gitu Mhm. ya. Kita kan udah punya persepsi setiap kali ada luka, contohnya harus Mhm. betadine atau apa gitu. Iya, ada juga kita punya stok sih. Cuma maksud aku herbal gitu ya, obat-obat dalami itu juga kita lupakan gitu. Mhm. Padahal kita nggak harus banyak sekali yang herbal gitu yang maksudnya kita nggak perlu beli gitu loh. Mhm. Maksudnya baik diminum ataupun yang kita misalnya luka dan seterusnya. Dan karena dengan sistem monokultur tadi itu kadang-kadang Mhm. kita kan udah lupa apa semua ini. Iya betul. Dan ilmu itu juga hilang, Jadi hilang sayang dong. iya benar. Mhm, Jadi gitu. keberagaman, ilmu tentang tanaman juga sedikit juga dan Iya, pengetahuan orang tentang keberagaman tanaman juga iya, sedikit akhirnya ya. bener sekali. Betul betul betul. Nah itu men, sini tuh menariknya di sini ternyata di kebun yang seluas ini juga nggak monokultur, jadi banyak banget jenis-jenisnya. Apa aja yang bakalan kita lihat ke depannya, maka jangan kemana-mana. Emang nggak kemana-mana sih, soalnya ini bukan acara live men. So, kita berangkat. Oke, Oke, Mbak Danti, ini awal masuknya di sini berarti bisa di sini atau dari sana sebenarnya? boleh. Sebenarnya kayak kita muter sih, Muter, oh jadi sama bisa aja. boleh mana aja boleh. Ini ada apa aja di sini nih? Ini tanaman apa ini? Ini Japanese pepper, lada lada Lada, Jawa ya? cabai Jadi Jawa atau lada cabai Jawa? Jawa Cabai kan Jawa. iya, I think it's, Oh ya, cabai Jawa, aku udah pernah pepper. nyobain sih. Nanti aja nggak ada makanannya, Yummy nggak yummy ada yummy yummy. makanannya. I show you. Just bite it a bit. Not so strong, nggak kayak ini banget, Kayak ini ya, apa, sirih kayaknya ya? lebih kayak sirih atau Mhm. atau apa atau Oh Pak lada yang lada masih kan? muda, mhm. Mhm, Oh iya aku jadi baru ingat. mhm. Aku tadi langsung buru-buru ngobrol karena saking tempatnya menyenangkan, jadi tadi gue lupa nanya kabar. Mbak Danti pasti sehat ya? Sehat soalnya. Tempat kayak gini pasti bikin sehat melulu lah. Bener sekali, aku sebenarnya itu ya kadang maksudnya, eee, kalau ngomongin soal kita kebun apa gitu Mhm. ya, aku udah cukup lama juga nggak sakit sih.
Cukup apa Dan nggak bener-bener? dan nggak kepengen juga Oh sih maksudnya janganlah, ya. cuman maksudnya dengan, makanan dan alam dan mungkin juga dengan banyaknya kegiatan fisik membuat sehat kali. Jadi udah lama sehat-sehat aja. Lihat-lihat aja ya. Alhamdulillah. Ini benar, ini ada yang menarik nih. Aku tadi kan ngobrolin tentang tembok. Mhm. Ini tembok ini, Mhm mhm. ini botol men, ini botol. Kenapa pakai botol? Karena konsep, anak muda kan kita sekarang konsumerismenya tinggi ya. Bener nih, bener Karena bener. nggak punya duit gitu, Mhm. gua ngerongsok dulu baru bangun. No, it's, I think artistically is beautiful. Mhm. Secara seni juga indah. Aku rasa satu hal ya kita berusaha menciptakan sesuatu, maksudnya kadang-kadang orang sering bilang reuse, repurpose, Mhm. recycle gitu. Jadi kalau bisa kita gunakan sesuatu. Jadi konsep misalnya ban, eco brick, Mhm. botol gitu itu adalah limbah-limbah yang harus kita daur ulang ya. Harus kacanya bisa aja sih daur ulang, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa kita repurpose, pakai lagi ke yang Mhm. lain gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ini botol-botol bekas yang kita ambil dari tempat rongsok. Mhm. Terus ini juga dicampur tanah sebenarnya. Oh ini campur tanah? Jadi nggak Iya. pure cuma semen pasir gitu? Semen pasir tanah masih ada semennya, tapi Mhm. karena kita ini outdoor, kalau totally nggak pakai semen sama sekali kita merasa belum bisa gitu ya, Mhm. karena, otomatis dia ini juga makanya nggak terlalu keras. Nah ini Mhm. eco brick di dalamnya. Oh ada ecobrick-nya. Iya gitu, jadi ini campuran, jadi senatural mungkin, yang kita pakai. Jadi limbah itu kita pakai lagi untuk sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu. Oke. Jadi keunggulannya apa kalau misalnya pakai tanah gitu? Satu mengurangin bahan untuk harus kita beli, dari Oke. kos. Mhm. Kemudian kalau misalnya seperti ini kan, kadang-kadang salah satu kita itu membangun misalnya nggak punya rumah karena nggak punya duit, karena membangun itu berat Mhm. gitu ya. Kita mau mencoba melihat bahwa ada potensi, kita nggak harus punya duit banyak, rajin aja Mhm. cukup gitu loh. Mhm. Rajin aja cukup dan kreatif lah pastinya ya, Betul betul bahwa betul. kita bisa mempunyai rumah karena adalah salah satu kebutuhan kita kan, kita perlu tempat tinggal Mhm. gitu. Seandainya ini ditutup aku rasa kita nggak harus beli semen gitu, cukup dengan karena di sini tanah liatnya tinggi, kita bisa bikin rumah dengan itu, gitu. Oke, iya 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 iya. Ngerongsok kita lalu bikin rumah. Benar 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 benar. Banyak barang yang sebenarnya bisa banget kita ini ya manfaatkan termasuk juga ini ban-ban untuk jadi tembokan-tembokan di sini juga dan untuk jalan Betul. juga ya. Ini, kalau gempa dia ada goyangan ya, Mhm. kalau misalnya rumah kita beton kadang-kadang kan langsung, Langsung terbelah atau terbelah. jatuh dan mudah jatuh. Nah, eee, kalau yang earthship itu yang mereka ini udah, analisa bahwa kalau gempa itu ada goyangan, karena dia ini goyangannya boleh gitu Mhm. ya, dia nggak mudah pecah, Nggak mudah jadi pecah. justru bagus gitu. Oh, oke oke oke. Heeh, jadi ban itu kalau daerah-daerah yang sering gempa itu baik pakai ban Baik ini. dipakai bannya. Cuma Mhm. ini dapat sebanyak ini dari mana nih, Mbak, nih? Hanya beberapa kilo sekitaran kita. Aku juga sendiri juga sangat kaget gini maksudnya, karena kita pikir, "Oh ini ban nih banyak nih." Tahu-tahu saat kita, ini kelilingan, eh kok ada bengkel udah numpuk. Mereka juga bingung mau ngapain. Oh, jadi sebenarnya ban-ban yang di bengkel-bengkel itu sebenarnya mereka juga nggak tahu mau dikemanain? Iya bener. Jadi biasanya diambilin lagi buat dipakai, misalnya contohnya buat bakar batako gitu. Karena Mmm. pada tahap tertentu kan harus dibuang Mhm. gitu ya, harus di ini. Nah kalau yang ini kan ban mobil, kalau ban truk itu bisa dipakein lagi, dikupas dia karena bisa dipakai lagi untuk misalnya kayak tempat duduk untuk kursi yang kita Oh, oke, punya. iya iya iya, Nah betul kalau ban betul. mobil ini nggak bisa, Oh, ban mobil nggak bisa dikupas? nggak bisa dia. Ini uangnya apa ya? Oh, laper. Uangnya apa? Oh, ini ada acara lagi kelas-kelasan ya? Oke Iya oke oke bener. oke. Ini habis ini kita bisa kemana lagi nih? Iya kita lihat kebun kali ya, Ya, silakan karena silakan. di kebun itu juga banyak tanaman yang kita punya, Mhm. yang kita, tanam, eee kayak mungkin ratusan kali ya, tapi memang nggak banyak sih, dari luas lahan sih kecil, Oh iya, cuman luasnya berapa ini? 7.000 meter. Besar, 7 itu besar Eee, juga sih iya, sebenarnya. tapi kalau untuk pertanian mungkin kecil lah Iya, ya. untuk pertanian ya susah juga. Apalagi monokultur. Kalau 7.000 Iya meter monokultur banyak nutupnya. iya, tapi dengan yang kita buat ini cukup maksudnya, seperti yang dibawa tadi, pada akhirnya ini akan menjadi food forest juga gitu. Jadi Mmm. udah banyak pohon-pohon, pohon buah banyak yang kita tanam. Ini pokan, alkesa gitu. Jadi Mhm. yang dan panili karena akhirnya ini akan forest jadi, panili itu juga salah satu yang kita udah banyak dari awalnya sih sebenarnya sedikit-sedikit, kita coba sih ya, rasanya kita coba
banyak tanaman, banyak yang nggak cocok dengan daerah sini gitu. Mhm. Jadi yang kira-kira bisa kita teruskan itu yang kita pakai. Ternyata inilah yang cocok Iya sejauh banyaknya, ini? sejauh ini lumayan banyak, ada ratusan kali lah ya. Maksudku kalau Oh, kita, daftarin daftar mungkin ya? mungkin ada 300 jenis tanaman yang di sini kita maksudnya yang sering gunakan gitu. Mhm mhm. Sama ini kan menarik banget nih, dari bentukannya ya, ini kan, tidak lazim gitu, maksudnya tidak lazim bagi orang-orang yang ya Bet konvensional gitu ya. mhm, Bentuknya kan seperti ini, ada yang melingkar, ada yang hampir setengah lingkaran dan iya, bentuk sabit dan lain-lain. Kenapa mhm. bentuknya seperti ini? Tujuannya sih lebih kayak mempertahankan air. Jadi misalnya Oh, kalau kita punya bedengan, di atas juga masih punya sih kita mhm, bedengan-bedengan gitu ya. Kalau hujan itu air ke bawah kan. heeh. Nah, kalau kita buat dengan sistem dia berputar ini, saat ada hujan air itu lama di tengah-tengahnya Oh ya ini ketahan kan gitu. kalau bedengan Iya, lurus tuh langsung kebuang. Oh iya. oke, Jadi aku paham. komposnya juga kebuang. Mhm Sementara ini mhm, akan butuh waktu lama dia, apalagi waktu itu kayak musim kemarau kita mhm. gitu ya. Sekali hujan itu air itu di sini banyak gitu. Tapi masih ada kebuang juga saat air banyak, masih bisa dia kebuang juga, jadi nggak seperti kolam gitu Iya ya. nggak Tapi banjir banget lah ya. iya, tapi dia itu, tujuannya nih misalnya makanya udah mulai Mhm. vanilinya bisa karena vanili kan jenis anggrek ya. Iya betul. Jadi dia udah lebih kalau kita perhatikan sudah mulai bisa dia berbuah nih Oh buahnya nih. iya, ada buahnya loh men di sini. Dan ada yang udah agak banyak juga udah gitu, Mhm, ada yang belum. Karena dulu awalnya sih sedikit dari 5 dulu mhm. itu pohonnya agak gede dipotongin perbanyak gitu-gitu, Ini, proses kawinnya sendiri atau dibantu? Apa dibantu oh dibantu harusnya tetap ya? iya. Nggak tahu saya, alasannya kenapa, karena harus dibantu kan. Mhm, Karena secara aslinya kan ini datangnya dari, kalau nggak salah South America. mhm. Mungkin insek kita nggak punya, itu salah satu Serangganya nggak ada serangganya, yang masuk sebesar itu ya? betul. Yang kedua, apakah punah? Saya Oh juga iya, nggak tahu, saya nggak belum maksudnya mengerti banget apakah dengan sistem pertanian kita, dengan global warming, adakah yang punah mhm. masukku secara serangga yang dulunya mengawinkan ini? Soalnya ya nggak masuk Mhm, logika kalau harus dibantu sama manusia gitu, iya, karena kan mereka ada sebelum manusia itu, apa ya, menemukan ini kan gitu. betul, Itu aneh iya, juga ya, kalau dibantu harus selalu dibantu. Soalnya aku pernah ngobrol juga sama orang yang memang praktisi vanili, mereka bilangnya gitu, harus dibantu sama betul. manusia. Ini satu-satu, jadi setiap ini berarti udah kena sentuhan ini. Mhm. Setiap biji ini berarti sekali dikawinkan gitu, dan ada Mmm, juga yang nggak jadi seperti lepas ini berarti dia nggak jadi gitu. dikawinkannya gitu, Dan kepincut ada itu. penyakit juga Ada sih. penyakitnya juga? Iya, namanya penyakit busuk batang yang tiba-tiba dia seperti busuk di bawah gitu, tiba-tiba mati. Mungkin itu juga yang membuat misalnya kayak harga vanili biasanya masih agak tinggi Mhm, seringnya. Karena kalau kita bilang misalnya kita pun merasa ini nggak bisa untuk jangka panjang, karena ini, bisa tiba-tiba aja dia kayak punya penyakit iya busuk kolaps batang dan itu. lain-lain ya. Iya, Ada makanya iya. permasalahan lain ya. Oke. Makanya kayak sistem permakultur tadi itu baiknya salah satu itu. Jadi kalaupun ini misalnya gagal, kita masih punya pohon coklat Ada backup gitu, yang lain yes. ya. Jadi nggak ya itu kembali lagi ya, kalau semua vanili tiba-tiba semua kena penyakit, Kita nggak punya apa-apa gitu. Dan mhm. kita nunggunya bertahun-tahun, Iya tiba-tiba lama banget ya, hilang. bener. Iya, Tapi memang ya kalau sekilonya lumayan ini soalnya. heeh, kalau udah kering ya, Oh udah kering iya, ya. dan Oke, nunggunya lama Kak rasa, ini ini 9 bulan. ini berapa lama bisa jadinya? Jadi mulai dari bunga sampai bisa panen 9 bulan, 9 bulan? heeh, Kalau dari pertama kali tanam sampai mulai berbunga, sampai berbunga? di atas 2 tahun. Udah 2 tahun, lama juga ya? Jadi misalnya kalau kita mau bibit nih misalnya ya, Mhm, kita misalnya potong berapa, ini segini gitu mhm. ya. Nah itu akan kita tanam gitu. Nah ataupun misalnya panjang bisa dipotong beberapa. Nah mulai dari situ tuh sekitar 2 tahunan baru 2 berbuah. tahun baru Iya. berbunga. Jadi ini kita udah 7 tahun tapi memang dulu juga bibitnya di sini dulu jarang. Jadi aku cuma dapat di Balitro, di Bogor itu ada 5 kecil gitu. Mhm. Dari situ udah gede kita potong, ya tanam lagi gitu. Jadi memperbanyaknya. Oke. Ya lumayan menarik ya di sini. Bukan lumayan sih, menarik banget ya. Jadi ada apa lagi, setahu gue ya di sini tuh juga ada, apa, semak-semakan di atas tuh semak-semakan, terus ada juga, apa tuh, peternakan dan ikan dan maggot dan lain-lain. Pokoknya ada sebanyak itu, maka kita akan muter lagi. Ya ini ada di, apa, semak-semakan ini ya? Iya, blackberry. Blackberry, Lanjut. Nih, maaf Kak, rasa kecil nemunya. ada blackberry. Ini ada blackberry ini bisa chatting-an kayaknya di sini. Manis manis.
Manis dia kalau udah hitam, ini salah pruning. Jadi dia Banyak ya kecil-kecil. bunganya? Banyak bunganya tapi kecil-kecil. Kemarin Mmm. salah kita motonginya. Oh ini juga ada apa ini, markisa ya? Mhm. Oh ini blackberry cukup ini juga ya, banyak juga ya di sini ya? Lumayan sih, Apakah ini blackberry ini termasuk invasif nggak sih? sangat invasif Sangat invasif? sangat invasif. Makanya aku, biasanya kalau orang karena di Australia kan nggak boleh asal sembarangan tanam. Jadi Mhm, di sini juga aku biasanya bibitnya itu aku nggak kasih karena mhm. sangat-sangat invasif dia. Aku kasih kamu satu lagi, "Tunggu tunggu, Ada lagi, ada lagi keberuntungan kamu." blackberry men. Ini blackberry nih, yang dulu rame. Beragam ya, Ya, ada nanas juga di sini. Tapi nanas ini aku perhatiin di mana-mana, dari tadi di bawah juga ada. iya, Banyak banget, kenapa banyak nanas? sebenarnya sih mungkin karena doyan. Oh karena doyan, jadi nggak ada alasan atau khusus yang secara ilmiah atau gimana, karena Enggak, doyan ya? karena sebenarnya dulu beli tanam gitu sih Mmm, sebenarnya ya. Jadi kita, oh suka ini, jadi di mana agak banyak jadinya gitu, makanya jenisnya juga nggak tahu apa gitu. ya aku kira tuh kayak karena nanas itu membantu apa gitu secara Enggak unsur sih, hara gitu, doyan. doyan ya. Kita ke mana nih? Langsung kandang ayam? Kandang ayam Lihat boleh, ikan? lihat ikan bentar aja nggak apa-apa. Agak-agak maaf ya ini jalannya hati-hati ya, nih banyak jebakan. Seru ya kayak Benteng Takeshi. Nanti kita muter situ aja ya. Ini tempat ikan di sini ya? Iya, jadi dulu pernah nilang, Mhm, pernah apa ini saat ini sekarang sih lele banyak, cuman lebih mudah soalnya dengan air dan seterusnya ya, tapi pakannya maggot aja. oh maggot aja ya? Iya, 100% maggot sebenarnya. Oh iya di sini ada tempat maggot juga ya? Iya bener, jadi karena kita bertaninya pengen terintegrasi gitu Mhm, ya, jadi makanannya juga harus kita pikirin gitu, jadi sambil benihnya gitu, jadi siklus itu kita harapkan. Jadi pakannya kita yang bisa kita buat sejauh ini, selain hasil-hasil sisa berkebun, mhm. itu, maggot sih proteinnya, Oh proteinnya maggot. mhm. Maggotnya dikeringin konsumsi sama orang juga nggak ya? Sebenarnya tergantung ya, Tergantung, ah, maksudnya kalau kalau nggak salah aku denger sih di Prancis itu sudah. mhm. Kalau nggak salah mealworm itu kalau kita bilang ulat Hongkong di sini. Oh ulat hongkong, iya kalau ulat hongkong iya Iya buat kan? protein. Iya. Nah sama sih di sana juga maksudnya udah ya aku nggak tahu persis aku, ini tapi tergantung kalau pabrik aku tahu pabrik sawit, kayak pabrik bir itu Mhm, sudah dibuat maggot itu untuk ininya, tapi lalu diekstrak, diambil proteinnya diambil aja, proteinnya aja. dikirim keluar, gitu. Jadi, Oh yang buat protein-protein yang apa tuh yang iya bodybuilder. gimnastik itu. Jadi makan ini juga ya maggot ya? Ah, ah, spekulasi ya. Ya tapi kan udah diolah gitu, nggak langsung, oh Yes. bener-bener mentah maggot terus dimakan gitu. Tapi kalau pikir-pikir Mhm, misalnya kita misalnya pabrik sawit nih ya, ataupun pabrik bir, dan kan mereka mhm. grain semua, maksudnya yang berbentuk makanan sehat ya, bukan sampah gitu kan. Iya Nah kan betul betul betul. jadi kan beda ya kalau kita ngasih pakan maggotnya sampah, mungkin persepsi kita kan jorok Jorok, ya. mhm. Nah tapi kalau dia mau lihat nggak? Boleh boleh. Tapi kalau memang ampasnya itu ya ampas-ampas yang sehat gitu ya nggak jadi masalah Iya sebenarnya. kalau gini kan kita untuk pakan, jadi Mhm. otomatis kita nggak merasa enak ya Mhm. konsumsi gitu kan. Ini Tapi bisa dipegang? boleh boleh. Cuman ini agak becek dia kan, nah sedikit inilah ya. Aku sih terbiasa buat yang, geli-gelian ya jangan Ih, ya. geli. Ini. Nih nih. Nih lihat deketin deketin. Soalnya, adalah, apa namanya ya, cuci tangannya dulu aja Mhm. Raksa. Ini bahkan sampahnya kita beli ya. Oh, sampah sampah beli? Heeh, soalnya nggak mencukupin. Jadi ada Mmm. pesantren deket sini, ya bukan beli sih namanya ya, mungkin Kan kita ongkos bilang ongkos ngambilin kali iya ya? gitu ya, heeh. Tapi karena artinya limbah itu kita kekurangan gitu. Untuk menciptakan, pakan yang kita harapkan itu kita Mhm. harus ambil limbahnya dari luar, nggak mencukupi yang kita punya gitu. Jadi pengolahan limbah
inilah yang terbaik. Yang terbaik ini. Iya. Bahkan yang sebenarnya manusia itu kan maksudnya per keluarga itu bisa mengeluarkan menghasilkan banyak limbah gitu tetap kurang untuk maggot sendiri. Kalau karena kita pelihara ikan, ayam Mmm, gitu ya. karena banyak kali ya? Iya, tapi kalau misalnya dalam satu keluarga, ya aku rasa sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau mereka karena kita pernah, ternak cacing gitu. Nah, ternak cacing itu lebih sensitif, maksudnya Mhm, kebanyakan pakan dia mati ataupun mati, lari gitu mhm. ya, hanya mati, sayang gitu. Tapi sementara kalau, Black Soldier Fly, Itu ya BSF ini BSF ini? sangat-sangat maksudnya forgiving. Sangat-sangat kalau kita salah kebanyakan nih mungkin atau becek gitu, dia nggak mati gitu loh. Oke. Terus ada apa lagi di wilayah sini? Oh ini Ayam, banyak banget ini ya, vanilinya banyak banget ini. banyak heeh. Banyak banget nih. Ini, tempat, random ya banyak Mhm. macam-macam, tempat tukang dan apa semuanya karena nah ini vanili Justru malah tempat ini malah yang bukan nggak dirawat sih, lebih ke di depan tuh kayaknya punya bener-bener effort untuk ngerawatnya, bener-bener diperhatikan, tapi yang di sini malah lebih banyak lebih ya. banyak buahnya ya. Karena kadang-kadang emang sih, alam itu lebih bisa kalau nggak kita banyak ganggu lebih lebih baik dia. Lebih baik iya, ini maksudnya malah lebih banyak luar biasa. Semakin kita ini, Semakin kita ganggu malah makin repot dia ya kayaknya. "What are you doing?" Ini udah, eee, nggak tahu nih kalau kita bisa lihat ayamnya. Jadi tapi kita kalau bawa pakan kayak mah perlu, nggak usah ya? Nggak apa-apa, tadi Nggak apa-apa aku ya? udah muter-muter Oh, juga oke. sekali. Maaf ya Kak, Jadi tolong aja ketahuan tutupannya. aku udah muter-muter. It's okay tolong Kak ya, takut lari ayamnya. Ini tempat apa ya itu di atas itu? Itu, Telur? tempat bertelur, hati-hati jalannya ya. Oh, Jadi, nah ini juga maksudnya salah satu yang harus dipikirin, maksudnya kita kan kita sistemnya free range, free ayam range kampung ya? ya, ayam kampung, gua mau bebas gitu. Tapi kadang-kadang kita beli juga yang DOC gitu, Mhm, kalau mau pengen daging tapi kita kasih pakan alami. Tapi siklusnya belum dapat tuh, kalau kita beli DOC ayam broiler, broiler? heeh, belum bisa kita bikin anaknya lagi gitu. Jadi tapi kalau hanya untuk daging pedaging gitu misalnya, kadang-kadang kita beli, kita gedein dengan pakan alami juga Mhm. berhasil sih dengan maggot. Kalau Nah, broiler berarti dia ketika bertelur, telur buat biasa aja ya? Nggak bukan buat jadi anak ya? I have no idea gimana siklus itu, pasti mereka udah punya lah ya. Oh iya, betul betul betul. Tapi karena kita nggak bisa buat, ya terpaksa kita beli dulu, tapi kalau dari segi daging kan lebih banyak Lebih dari banyak ayam ya, betul kampung, sekali, mhm. Jadi nah kendalanya dengan kita ayam kampung kan, ada tempat bertelurnya. Nah itu adalah cara, sepertinya sih udah oke lagi, kita coba gimana sih Mhm, biar nggak keganggu, karena kadang-kadang, kena kotorannya kalau di dalam kita punya ininya, eee, dia kok beraknya di situ lagi gitu loh, oh jadi kotor, di tempat yang rusak. telurnya lagi rusak jadinya telurnya ya? Iya, gitu. Jadi dengan buat begitu sepertinya berhasil tuh. Jadi kita juga lagi cari gimana ya biar dia nggak keganggu Mhm, telurnya. Kalaupun kita mau panenin kan nggak apa-apa, tapi dia sepertinya baik gitu. di tempat seperti itu ya, jadi kayak Iya, sangkar burung ya? Di iya, sini berarti peternakannya sendiri tuh ada ayam, ada bebek, terus ada betul. maggot nih, Ada sewang. terus ada soang, ada ikan, sama ada apa lagi? Jadi, konsep yang kita harapkan itu kan maksudnya seperti ini nih, kandang ayam, ya Mhm, walaupun mereka lahan kan salah satu juga merupakan pastinya menjadi pertimbangan betul, ya penggunaan lahan. Jadi seperti sekarang kita kandang ayam-ayamnya itu bebas di sini. Tapi kita juga pengen satu tempat dia teduh gitu. Jadi kita tanamin coklat gitu. oke. Jadi, kita masih bisa ngambil produksi coklat Coklatnya juga bisa kita ya, konsumsi, oh betul betul betul. betul, Jadi kalau memang sih nggak bisa nanam jagung gitu ya karena pasti dimakan duluan. Tapi mhm. di area yang kita siapkan buat mereka ayam kampung yang kita siapkan, dedikasikan untuk itu, kita masih bisa kelapa, coklat ini banyak, ini Mhm, kemiri, ada jeruk bali, ada jambu gitu. Jadi banyak-banyak juga variasi yang bisa kita masih manfaatkan lahan. Jadi nggak semata-mata maksudnya, oh kandang ayam harus segini luas, eee, nggak berguna gitu ya. betul 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 betul. Mhm. Sepakat sepakat. Banyak banget di sini. Ada ayam juga, ada bebek juga, terus ya ada soang. Tadi kita sempat ngelihat ada lele juga, terus di situ kalau lu bisa lihat di situ ada tempat untuk bertelurnya. Nah, di sebelah sana tuh ada Coba telurnya rasa, juga. kita cek dulu. Ini telur ayam kampung berarti ya? Betul lah, nah ini bersih kan. Nah, ini Iya iya, betul. dia lebih karena dia nggak nginep di sini dia, nginepnya di Mhm. sono.
Jadi udah ditinggalin aja ya? Jadi dia bertelur ke sini gitu. Oh, telur terus ditinggalin sama Nanti dia? kalau dia udah mau ngeram baru dia Oh, diam kalau udah mau sini. ngeram baru ke situ? Iya, gitu. Oh kira jadi ayam yang Ini meninggalkan bapak telurnya. saya yang nganyam. Oh, nganyam sendiri di sini? Iya, katanya kan yang aku bilang tadi, begitu banyaknya ilmu orang tua Mhm. yang mereka bahkan aku rasakan gini, aku nggak tahu sampai aku bilang, "Ah, nih ayam kotor begini begitu ya." Lalu dia buat gitu. Jadi mereka nggak pinter to transfer the knowledge. Tapi langsung praktikal? Iya, langsung dia praktekin, dia bikin gitu. Aku bilang, "Ini cantik ini." Gitu, tapi mereka itu jadi itulah mungkin salah satu pesan yang aku harapkan itu kita, share the knowledge Share gitu. knowledge. Ya karena begitu banyaknya khususnya orang tua dulu itu punya material intelligence. Mhm. Intelligence bukan hanya IQ, Iya, bukannya the material, they do something do gitu lah. something ya? Ya. Berarti creativity ya? Iya, sangat tinggi kreativitasnya gitu. Mhm. Jadi ini dia dia anyam lalu bikin gitu. Tapi itu setelah aku bilang, "Ini masalah dengan telur ayam sering kotor, rusak, begini begitu." Lalu dia buat aku tapi itu tadi, jadi we share the knowledge Hmm. like what you guys doing. Oh, thank you. Eee, ada satu tempat lagi yang menarik bagi gua, yaitu ada tempat kelinci di sini dan pernah juga kan gua pernah ke sini. Jadi di sana juga tempat bikin-bikin, apa ya, makanan, motong-motong nyacah-nyacah sayuran. Nah, kita ke sana. Oke. Banyak merpati ya di sini ya. Oke, kita sekarang ada di kandang ayam jadi ya, kandang kelinci dan kandang merpati. Mhm. Untuk apa ada kelinci dan ada merpati? Apakah dimakan atau ada fungsi lain? Kalau merpati dulu kali ya, Merpati ya? merpati sebenarnya si James anak aku yang Oh, oke. punya, biasalah, you boys need Yeah, I know something it, right. yeah. Jadi dia itu, jadi dia tadinya sepasang akhirnya banyak, jadi belum sekarang karena dia yang bersihin kandang sih udah nggak diambilin telurnya doang sih. Mhm. Jadi merpati nggak terlalu banyak, lebih kepada untuk, James ngerawat sih ya, Ngerawat aja, belajar oke, ngerawat belajar hewan. ngerawat hewan. Kalau kelinci sih, alternatif protein iya sih gitu Alternatif ya. protein. Iya, Berarti ini kelincinya nanti dimakan? Aduh, iya, kasihan. iya, terlalu imut dia, Terlalu imut ya, tapi heeh, kalau udah jadi sate aku nggak ngelihat sih itu imut apa enggak, prosesnya ya. prosesnya. Dari dagingnya sebenarnya memang mirip teksturnya ke ayam sih, Emang gitu. mirip sih? Aku belum Iya, pernah makan daging kelinci soalnya, aku nggak rasanya tahu. mirip ke ayam dibanding misalnya kayak daging merah gitu, saya lebih ke ayam dia mirip gitu. Lebih mirip ayam ya? Dan karena kita berkebun organik otomatis kita butuh kompos. Jadi, Oke, kotorannya juga kita butuhkan kan termasuk yurin. urin. Ini yang kita pakai. Jadi setiap hari itu Oh, setiap hari ini dibuatin. ada. Ini hari apa Mhm, ya? Rabli? Rabu Rabli itu hari apa? Rabu, Oh, Rabu. heeh. Ini ada hari Rabli. Jadi oke, berarti ini memang, keperluannya juga bisa untuk di tanaman juga ya. Iya, Berarti memang berputar ya? siklus itulah aku rasa yang selalu menjadi kendala dan itu yang harus kita pikirin caranya. Mhm. Betul sekali. Ini udah jadi kayak kalimat penutup ya, siklus itu ya. Soalnya udah dibilang dari tadi setengah jam nih. Setengah jam. Itu emang ya jadi memang kita ini kalau talk TikTok awalnya niat kita cuma 10 menit. Iya, Gara-gara sebelumnya jadi 20 menit. Terus ketemu sama orang kalau udah ngobrolnya lanjut 30 menit. iya Mau makanya. dipotong ilmu semua. Jadi kita nggak bisa nih motong nih. Jadi Part 1, part sorry 2. sorry to say jadi ya gitu ya buat teman-teman gitu yang nonton akan lama kenapa? Karena memang ilmunya banyak. Sayang kalau dipotong-potong. Mau makan pisang dulu ya? Makan pisang. Oh, ada pisang. Ada pisangnya. Ada pisang. Ini kandang pisang berarti. Ini secret. Kandang pisang ini Jadi, kalau makan pisang jangan lupa kulitnya kasih sama kelinci gitu maksudnya di oh bisa langsung sini. praktek langsung di Iya, sini ya? soalnya biar bagi-bagi kita, Coba pisangnya ya. kita pisangnya kita yang makan, Mhm. kulitnya mereka yang makan. Ya enggak? "Hey ginger, for you, oke? Say thank you." Menarik nih. Ya kita langsung ngasih makan ke kelinci pakai kulit pisang. Heeh, Kamu masih makan ya? Nggak apa-apa nih makan lagi? heeh. Kata yang sebelah, Makan langsung. katanya, "Gua juga mau sih." Enggak dia cuek. Ayo dong Mulutku makan. masih penuh. Harus ditaruh dulu baru makan. Iya, Oh ini nih ada yang putih nih. eh, boleh Kak harga sekali ya, Agak-agak lapar kan? muter-muter. Kameramen. Kameramen ini tangannya ambil dulu.
Oke, jalan-jalan kita, talk trip kita di 5S Farm udah beres. Jadi teman-teman sudah bisa melihat dong ada apa aja di sini dan mungkin bisa jadi hal yang menarik buat teman-teman coba misalkan ketika kalian punya kebun sendiri dan pengen dibikin kayak gini atau kalian pengen datang ke sini dulu misalnya kontak-kontakan sama Five Eyes Farm di Instagramnya ada ya Five Mm-mm. Eyes Farm bisa kontak-kontakan mau belajar dan sebagaimanapun nantinya silahkan obrolin dengan Boleh Kak. apa Kayak kita itu all apa ya? apa Kurang kurang afdol gitu loh. Mm-mm. Termasuk sosial medianya masih kurang. Jadi anak-anak muda bantuin. Oh ya itu terus masih kurang. Jadi kalian kalau mau belajar ke sini sekalian bantu-bantu juga ya. Soalnya kurang sosial media, Sosial media. kurang digital Kurang digital, ininya, itu dia. Ya kurang resources. kita juga anak muda kadang-kadang ya editing tetap aja ngandelin beberapa orang. Oke ada kalimat penutup kah untuk putar-putar kita hari ini, talk di farm kita hari ini ada kalimat penutup dari Kata Five aku, Eyes? I think work the farm, keep the spirit up, semangat terus. The world is for you. Untuk generasi kalian yang masih muda, gue mau pergi, mau cabut nggak lama lagi. No, I'm saying the all petani-petani anak-anak muda ini yang harusnya yang punya generasi. Jadi kalian semangat terus, khususnya mengimbangin antara yang tadi yang kita awal bilang, technology and nature. Make sure you are happy. Pastikan kalian bahagia. Oke, dadah.